Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Maliki, dimanapun Anda berada, masih di channel kesayangan kita dan dalam rangka menyemarakan di bulan suci Ramadan kali ini. Dalam podcast yang sangat luar biasa, kita juga berdatangan salah satu narasumber, tapi tentunya jangan lupa Anda saat menonton channel kita untuk subscribe, share, dan komen di YouTube kesayangan Anda. Baik, salah satu narasumber yang luar biasa, saya akan menyapa beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Sudirman Hasan MA, selaku Dekan Fakultas Syariah, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. senyum sangat mempesona dan akhirnya kita membawa bahagia nih Ustaz ya. Baik, untuk tema kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu adalah menyemai monoteisme, mengikis ateisme, atau menguatkan tauhid dan menghilangkan kafir. Oke, untuk tema kali ini ada yang bisa disampaikan untuk sahabat Malik di rumah? Baik, Mbak Ime. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya familiar ke kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita terlewatkan. Nah, ini kan kita momennya puasa Ramadan. Ramadan ini adalah momen kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melihat kehidupan sehari-hari kita biasanya sudah agak sedikit lupa ya, karena sibuk bekerja, mencari nafkah, kemudian beraktivitas di masyarakat. Yang kemudian kadang-kadang kita agak sedikit terlepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di puasa ini kita kemudian sadar bahwa Allah itu bersama kita sepanjang 24 jam sehari dan selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Ini kemudian ini adalah bagian dari menguatkan keimanan kita, tauhid kita yang barangkali kemarin agak bolong-bolong, ada kurang-kurang. Sekarang ini kita bisa kemudian kembali menjadi seorang mukmin, menjadi muslim sejati. Berarti yang kemarin jauh sekarang mendekat gitu Ustaz ya? Harapannya setelah mendekat terus, Mbak. Iya, jangan sampai putus. Itulah. Baik, untuk tentang tema yang kita berikan kali ini, mungkin kalau kemarin sudah pernah Ustadz itu ke luar negeri beberapa kali ya? Alhamdulillah. Bagaimana tentang ketauhidan yang ada di sana nih Ustadz? Kan berbeda dengan Indonesia. Iya, betul. Jadi begini, kalau kita pergi ke luar negeri di negara-negara Muslim, misalnya ke Saudi Arabia, maka kemudian kita akan lebih mudah mengenal Islam. Bahkan kita melihat betapa Islam itu sangat padu padan, meskipun berbeda negara, tapi satu keimanan dengan satu kiblat kepada Ka'bah kita di Makkah. Nanti kalau kita misalnya pindah ke negara-negara yang minoritas Muslim, ini agak berat menjadi seorang Muslim. Karena kita misalnya dalam konteks berpuasa seperti hari ini, kalau kita anggap aja misalnya di Amerika, itu bisa jadi ketika musim panas, itu bisa sahur jam 2 malam, maksimum mungkin setengah 3-an begitu, nanti bukanya jam 8 atau jam 9 malam. Artinya itu kita puasa bisa 15-16 jam durasinya satu hari. segitu, dan sangat panas. Itu dari sisi kita berpuasa. Belum kalau kita sisi misalnya untuk sholat, itu masjid Masya Allah susah banget kita cari. Kalaupun ada masjid, nggak seperti kita yang ada kubahnya besar, ada menara yang begitu menonjol, suaranya yang saut-sautan, hampir susah kita ketemu. Pengalaman saya tinggal misalnya di Iowa, sebuah negeri atau bagian negara tersebutnya agak jauh dari keramaian, itu saya kalau mau ke masjid itu harus numpang mobil teman, sehingga kalau teman saya misalnya sakit atau tidak berangkat, saya nggak bisa Jumatan itu. Bahkan saya waktu sholat taraweh itu selama 1 bulan hanya sekali saja ke sana karena sangat jauhnya, dan tarawehnya jam 11 malam. Tadi dibayangkan buka puasa jam 9, jam 11 baru taraweh. Jam 12 baru selesai taraweh. Nah, padahal kita harus sahur jam 2 lagi, jam 2 jam 3. Masya Allah, jadi agak susah kita seperti itu. Nah, maka kemudian keimanan di sana kalau tidak benar-benar kuat, maka bisa kering dan bisa mati. Saya kadang-kadang begini Mbak Ime, kalau membayangkan tentang keimanan itu seperti pohon. Pohon kalau di Indonesia, pohon keimanan itu adalah seperti, anggap aja pohon beringin misalnya begitu ya, begitu rindang, begitu besar, begitu kokoh ya, daunnya begitu banyak. Tapi di Indonesia memang sedangkan kalau misalnya pohon beringin kita pindah ke padang pasir, maka kemudian daunnya akan rontok, ya kan? Saking panasnya, kurang air, ya kan? Kurang pupuk, maka lama-kelamaan kalau nggak diberikan tambahan vitamin, ya, maka bisa
kering dan mati. Nah, inilah kemudian keimanan di sana juga sama, karena jarang dengar pengajian, ya, jarang sholat jamaah, jarang dengar azan, kemudian kita ketemu orang-orang yang soleh-solehah gitu ya, seperti Uin Malang begini, sulit itu. Maka saat seperti itu rasanya berat tinggal di sana. Maka saya mohon maaf, misalnya ada beberapa teman yang awalnya berkerudung kuat gitu ya, kerudung rapet, lama-kelamaan dilepas satu persatu. Dan banyak fenomena baru-baru ini kan ada seorang anak dari tokoh masyarakat, tokoh negeri kita yang kemudian mengalami hal serupa. Memang di sana tantangannya sangat banyak. Belum lagi olok-olokan orang ya. Misalnya ketika seorang muslimah pakai baju yang lengkap di musim panas, kemudian mereka itu orang yang tidak sehat akalnya, gimana di masjid panas-panas begitu pakai baju yang lengkap, yang penuh ya. Kalau mereka misalnya baju lengkap saat musim dingin ya, bajunya muslimah banget mereka. Tapi kalau musim panas lepas semuanya. Nah, sama dengan begitu teman-teman muslim saya di sana, yang putri-putri itu sering dapat hujatan, olok-olokan dari mereka, dibully lah mereka-mereka yang irrational kata mereka. Nah, oleh karena itu untuk memupuk iman ini penting sekali, dan dengan kita menjadi muslim yang sempurna harapannya dimanapun kita berada, meskipun di negara minoritas muslim seperti itu, kita tetap kokoh dan mengakses Allah dimanapun dengan puasa tersebut. Tantangannya berarti Ustaz di situ ya? Tantangannya sangat banyak. Berarti lingkungan juga mendukung sekali di sana Ustaz ya? Iya, mendukung untuk lepas dari agamanya. Ya, itulah ternyata di beberapa daerah atau belahan negara lain ya, berarti tantangannya sangat luar biasa. Indonesia, kita bangga ada di Indonesia kali ini ya. Ini sepenggal surga nih, buka bumi Indonesia. Betul ya. Baik, kita akan kembali lagi ke tema kita, melaju untuk cerita tentang fenomena ateisme di Indonesia. Itu bagaimana dengan orang-orang yang hanya di KTP-nya saja itu Ustaz kan? Ya, jadi begini, Muslim di Indonesia ini secara umum kan jumlahnya banyak. Betul. Ya, persentasenya bisa 85 bahkan 90%. Namun untuk orang meyakini Islam sebagai agamanya yang penuh sebagai jalan hidup itu kan tergantung bagaimana melihat pengalaman, pendidikan, begitu kan. Tapi secara umum orang Islam di Indonesia, alhamdulillah secara umum mereka bisa beribadah dengan mudah karena mushola masih di mana-mana. Terus ikatan sosial sangat kental kan. Kalau mereka ada yang nggak sholat, ada orang tua, ada teman yang menegur. Kalau di Barat kan enggak tuh. Jangankan untuk yang urusan sholat, mereka mau hidup berduaan tanpa ikatan pernikahan pun biasa gitu, karena memang tidak boleh orang kemudian mengganggu hak orang lain. Jadi hidup seperti itu kan hak mereka. Nah, di Indonesia alhamdulillah secara umum kita dapat bantuan, mendapatkan suasana yang memungkinkan, apalagi para ulama di sangat banyak ya, pondok pesantren gitu. Hanya memang kembali pada kekuatan iman orang. Kalau memang mereka hanya di KTP, ya itu boleh-boleh saja karena itu pilihan hidup. Meskipun tadi dapat ada hukuman sosial ya dengan masyarakat sekitar. Tapi begini Mbak Ime, belakangan ini malah justru bukan hanya di KTP. Di KTP itu mau dihapus kolom agamanya. Oh gitu, iya. Ini menarik. Saya juga agak kaget. Beberapa bulan yang lalu itu kan Mahkamah Konstitusi mendapatkan gugatan atau permohonan lah dari masyarakat, sekelompok orang yang itu ingin kolom agama dalam KTP itu dihapus karena itu beban bagi mereka. Agama bagi kelompok itu nggak penting gitu. Itu kan wilayah pribadi seperti di negara Barat tadi itu. Jadi nggak perlu diformalkan dalam bentuk agamanya Islam atau yang lain. Nah, dengan begitu dia ingin free. Jadi tidak ingin ada agama atau aturan hidup yang membuat mereka tidak bisa bergerak bebas gitu. Kan orang-orang ateis ini kan sekarang kalau saya lihat di jumlahnya di masyarakat dunia ini meningkat gitu. Misalnya di Korea sama Jepang. Nah, saya terakhir tahun kemarin alhamdulillah berkunjung ke Korea dalam rangka penelitian, alhamdulillah. Alhamdulillah jalan-jalan Ustaz. Ya ngiras-ngirus bahasanya begitu ya. Saya kemudian penelitian tentang topiknya mixed marriage sebenarnya, tentang perkawinan campuran orang Indonesia dan Korea. Tapi bagaimanapun kan saya harus bisa masuk ke keluarga-keluarga tersebut. Bagaimana keluarga yang Islam ya, Muslim atau Muslimah itu berkeluarga di Korea dengan minoritas Muslim. Jadi mereka tantangannya sangat-sangat berat gitu ya, karena di masyarakat sana budayanya itu ateis itu menjadi pilihan. Saya contohkan, saya kebetulan bertemu dengan salah satu tokoh profesor ya, dari guru besar kampus yang bekerja sama dengan UIN Malang. Profesor itu kemudian menyampaikan bahwa di Korea ini lama-kelamaan agama itu hilang. Saya tanya, kenapa Prof? Karena begini,
masyarakat di Korea ini kehidupannya sangat dipengaruhi dengan kebutuhan hari-hari. Mereka ini bekerja keras untuk hidup. Jadi mereka dari pagi sampai sore atau malam itu mencari won ya, kalau mata uang mereka. Jadi mencari keuangan mereka. Jadi saya tanya, kemudian apakah agama itu penting? Begini, agama bagi kami adalah money katanya. Wow, religion is money. Iya. Karena kami hidup untuk uang, kami butuh apapun demi uang. Jadi kemudian saya tidak bisa meninggalkan, apalagi untuk ibadah, saya butuh uang gitu. Jadi saya nggak perlu untuk kemudian pergi ke gereja atau ke masjid, karena hidup saya ini dijamin ketika saya punya uang. Nah, mereka hidupnya hura-hura, maka kemudian mabuk-mabukan gitu kan, yang penting mereka happy, dan kalaupun mereka meninggal, ya sudah, itu sebagai hal yang lumrah dan selesai. Dan di sana itu Mbak Ime nggak ada namanya kuburan. Terus gimana setelah lagi meninggal? Saya juga agak kaget, kalau di Indonesia kan banyak sekali ya pemakaman, dan kemudian bahkan ada makam-makam elit nih ya. Tapi kalau di sana tidak ada pemakaman. Mungkin masyarakat tradisionalnya dulu masih ada, tapi untuk masyarakat yang sekarang ini mereka tidak mau untuk ribut dengan pemakaman. Jadi kalau mereka misalnya ada yang meninggal, kemudian mereka dikremasi. Jadi dikremasi, kemudian dimasukkan ke kendi begitu ya, ke tempat penyimpanan khusus, sudah disimpan di rak-rak di depan rumah. Jadi mereka itu ada menggaransi, jadi asuransi ya, asuransi pemakaman itu dengan model seperti itu diletakkan di depan rumah. Jadi nanti ini mbahnya, ini pamannya, ini adiknya, ponakannya itu ada rak-raknya. Nah, ini biar nggak hilang, kata mereka diasuransikan. Jadi lucu banget. Tapi ya itu keyakinan mereka ya. Jadi tidak ada tempat kalau misalnya kita berziarah itu nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi memang hidup itu hanya di dunia saja. Selesai. Apakah menurut mereka itu lebih fleksibel ya, seperti daripada membeli tanah gitu mungkin? Iya, tanah mahal pasti di kota. Mungkin di kampung-kampung masih ada. Dan itu kalau misalnya sudah kena pembangunan kan harus direlokasi ya. Jadi ini kan menyusulkan juga. Jadi tanah mahal, perawatannya mahal begitu. Jadi kalau memang sudah ditinggal keluarganya itu langsung diambil alih oleh negara, ya sudah hilang begitu saja. Jadi memang itu kehidupan hari ini ya, ateisme itu meningkat. Ini saya kira tantangan buat kita sebagai penganut monoteisme, ajaran tauhid, untuk menguatkan kita, keluarga, anak, murid-murid kita, karena iman itu tidak diwariskan kan. Tapi iman itu dididikkan, diarahkan, ditanamkan, dan tetap hidayah itu hanya milik Allah kan. Jadi kita nggak bisa misalnya memaksakan orang untuk bisa jadi masuk Islam atau jadi orang saleh, karena kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa terjadi. Oleh karena itu UIN Malang ini eksistensinya sangat diharapkan ya untuk menjadi kampus penjaga, pengawal monoteisme di Indonesia dan di dunia pastinya. Betul ya Ustaz. Kalau melihat fenomena ini, menurut Ustaz sendiri, apakah penting sih beragama itu, atau mungkin kita hanya percaya bahwa ya sudah ada Tuhan tapi tidak perlu ada agama? Kadang banyak seperti itu kan Ustaz fenomenanya. Betul. Jadi ada dua istilah ya yang saya sering lihat ketika ketemu teman-teman saya yang alirannya itu semacam itu. Ada namanya yang disebut dengan ateis, yang memang dia tidak mengenal Tuhan. Ada agnostik. Agnostik itu ya oke lah Tuhan ada, tapi saya nggak perlu tahu. Gitu ya, biar ya memang secara logika kan nggak mungkin nih alam sebegitu indahnya ini tanpa pencipta, tapi saya nggak peduli lah, karena agama kok macem-macem ya. Satu kadang-kadang berperang atas nama agama, mendingan saya nih nggak perlu agama, tapi baik-baik sama orang kan gitu. Iya betul. Ya itu pandangan-pandangan sederhana dan memang instan ya buat mereka. Tapi kita sebagai Muslim kan nggak begitu, karena kita ini diajari bahwa Allah itu kan zat yang maha gaib, dan yang gaib itu tidak sedikit. Kita tidak bisa melihat misalnya malaikat, kita nggak bisa melihat jin, kita nggak bisa melihat misalnya peristiwa-peristiwa masa lalu ya, seperti Nabi Muhammad itu pun kita nggak pernah bisa melihat sosok beliau. Tapi karena kita diajari untuk mengenal Al-Quran, hadis, terutama Al-Quran yang firman Allah, bahwa kita ini harus bisa mengimani menjadi seorang muttaqin itu dengan iman kepada yang gaib. Nah ini kalau kita mengenal karakter ya, atau klasifikasi manusia, kita bisa buka Al-Quran di awal-awal surat ya. Setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di sana itu Mbak Imi, Allah memberikan gambaran 3 kategori manusia. Nah, kalau kita bisa misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ada alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah,
kelompok manusia yang disebut oleh Allah di sini adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi ini bukan sembarang manusia. Jadi kelompok klaster pertama yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah kemudian memberikan beberapa penciri ya, kalau kita mau jadi muttaqin itu seperti apa sih? Gitu. Yang pertama Allah menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ ada 3 kategori paling tidak karakter orang muttaqin. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Nah, ini kan nggak kemudian beriman pada Allah, nggak begitu. Tapi beriman pada yang gaib. Karena banyak hal yang itu nggak bisa diakses oleh panca indera manusia hari ini. Tertutuplah kita. Kita kadang-kadang nih Mbak, dibanding dengan makhluk Allah yang lain, kadang-kadang kita kan lemah kan. Misalnya dari penciuman kita kalah sama anjing, ya kan? Betul. Pendengaran kita kalah sama misalnya kelelawar dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya makhluk yang terbatas. Cuma kadang-kadang sombong aja. Merasa sempurna. Nah, ada makhluk-makhluk yang Allah yang lain bisa melihat yang nggak terlihat gitu kan. Jadi memang kita sangat terbatas. Nah, yang gaib itu penting karena kalau kita nggak percaya sama gaib, maka kita hilang tuh keimanan tuh. Nah, orang-orang barat itu kan sangat empiris ya. Mereka itu rasional dan empiris. Nggak bisa diterima akal, nggak bisa dilihat oleh indera, itu tidak ada gitu kan. Nah, ini berbeda dengan ajaran kita sebagai orang muslim bahwa kita harus percaya pada yang gaib, pada Allah, malaikat, kehidupan akhirat, azab kubur gitu kan, surga neraka. Kita nggak pernah tahu, tapi kita beruntung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal semacam itu wajib kita imani dan kita yakini sebagai bagian keagamaan kita. Setelah yakin dengan yang gaib, kita bergeser untuk mewujudkan atau menunjukkan kita beriman, maka mendirikan sholat gitu. Jadi sholat ini adalah relasi kita dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang itu kemudian kita tidak hanya sekali 2 kali, itu setiap hari 5 kali minimal, dan bisa berlebih bagi orang-orang yang ahli sholat, ya kan? Nah, ini memang kita itu membangun sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wudhu misalnya, maka wudhu itu sebelum kita sholat itu kan bersuci, berbersih. Itu dalam rangka membuka tabir untuk bisa membuka sinyal tadi itu. Nah, sinyalnya dibuka, terus sholat itu rasanya kita langsung mengakses Allah, langsung bermohon, bermunajat pada Zat yang Maha Besar itu, dan kita bermunajat, dan itu banyak sekali apa yang kita harapkan bisa terpenuhi dengan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah relasi vertikal itu Allah menyampaikan wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya coba kanan kirimu ini perlu kamu lihat. Jangan kaya sendiri, maka berbagilah, infak. Nah, ini kan ada infak, ada sedekah ya, ada zakat, ada wakaf, banyak sekali. Itu dalam rangka kita harus peduli dengan sesama. Nah, ini dari situ saja, karakter 3 ini saja itu kita melihat bahwa seorang muttaqin itu benar-benar harus menghubungkan dirinya dengan zat yang atas dan zat yang kanan kiri sebagai kesempurnaan sebagai seorang mukmin. Nah, kita puasa itu kan juga la'allakum tattaqun kan. Betul. Jadi puasa adalah bagian dari indikasi orang yang bertakwa. Karena tadi kita kalau berpuasa itu nggak berani tuh namanya makan dan minum kan. Walaupun dibayar 1 juta semilnya kita nggak berani gitu kan. Betapa ya. Jadi kalau kita kemudian misalnya berkumur-kumur, sikatan kan takut banget ya. Karena ketelan 1-2 tetes air aja kemudian kita, aduh batal nih 1 hari lagi kita harus membayar kan. Tapi karena kita takut, maka itu kemudian bisa menjadi bagian bagaimana kita seperti di bawah pengawasan Allah selama kita berpuasa. Iya, ada waskat nih, pengawasan melekat dan malaikat ya kan, terus menerus. Jadi kalau kita sedikit saja sudah kita bergeser, hilang tuh namanya puasa. Terus habis itu kita kemudian harus ya selain sahur kita harus taraweh, harus tadarus. Rasanya Ramadan itu bener-bener nih, sisi Allah itu aktif banget. Nah, kalau itu kemudian kita miliki sepanjang tahun, itu kan luar biasa nih. Tidak akan ada namanya korupsi kan. Nah, korupsi itu, Masya Allah. Maka saya kadang-kadang ditegur sama orang, ini Muslim terbanyak itu Indonesia, tapi kok korupsinya kan juga banyak ya. Saya susah menjawabnya nih. Karena ya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri, saya ini koruptor nggak nih? Jangan juga koruptor saya ini kan. Nah, maka kita harus belajar nih pelan-pelan ya. Memang kita kan hidup itu tidak sempurna. Kita pelan-pelan belajar, mengevaluasi, muhasabah. Kalau kemudian itu bisa kita lakukan dengan baik, maka insya Allah dengan berkah Ramadan ini
tauhid kita itu semakin tinggi, akses kita dengan Allah semakin sempurna, dan kita kan pasti kembali ya ke Allah ya. Kita nggak akan mungkin hidup sepanjang masa ya. Dulu kecil, besar, sekarang gagah, cantik, gagah ya, ganteng. Tapi kan lama-lamaan keriput, tua, pasti itu nggak akan mungkin ya. Terus mati, terus mau kemana ya? Maka kemudian kita belum lagi kan kalau sudah mati itu kita berapa lama ya dikubur ya? Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Terus kita mau kemana tuh? Nah, maka kan kalau kita memikirkan seperti itu, maka kalau hari ini kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pelit ya sama orang karena kita lah paling kaya. Iya kalau hari ini ya, tapi kalau sudah meninggal turun ke istri, ke suami, ke anak, ke cucu, hilang tuh milik-milik kita semuanya. Terus kita punya bekal apa? Ya kalau mereka ingat infak untuk kita, kalau enggak, berarti kita itu ya sudah sampai di sini saja. Dan pertanggungjawaban kepada Allah, ya apa yang kita kerjakan selama hidup ini dan nggak bisa nambah. Paling justru malah bisa bertambah susah kita di akhirat itu. Makanya ini bagian dari penguatan kita ya, Mbak Eme, bahwa kita ini harus menjadi muslim itu yang kafah gitu ya, yang sempurna. Walaupun itu susah ya, idealitasnya gitu, tapi ya kita berikhtiar dan bermohon kepada Allah, karena memang beliau ada Allah dan zat yang memberikan hidayah, memberikan arahan, memberikan kekuatan pada kita, dan mudah-mudahan iman kita sempurna hingga akhir hayat. Amin. Iya. Ciri-ciri yang kedua belum, Ustadz? Yang mana? Manusia itu? Yang kedua. Kan tadi iya, tadi kan kelompok yang pertama yang betul, kita ada 3 ya. Betul ya, yang ada kedua 3 apa nih, Ustadz? Kategori manusia. Yang kedua itu adalah orang kafir. Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang kafir ini adalah orang yang memang dari awalnya itu hatinya mati. Jadi dia nggak bisa menerima ketauhidan, walaupun dekat dengan kita nih. Ya mohon maaf, misalnya dalam zaman Nabi beliau punya paman yang begitu cinta, tapi kan nggak bisa menerima keimanan. Jadi memang seperti itu ya, masih kategorinya kafir. Jadi tidak bisa menerima ketauhidan, nggak bisa menerima kebenaran walaupun sering mendengar kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kelompok ini kalau saya sebut sebagai hati yang tertutup ya. Mereka tidak bisa melihat dengan mata yang jernih karena memang Allah sudah menutup telinga, mata. Gitu, sudah nggak bisa. Pokoknya di otak-atik, dibolak-balik, tutup aja begitu. Ini orang kafir. Naudzubillah, semoga kita jauh dari ini, ateisme atau kafir ini. Kemudian yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang sebenarnya dalam hatinya ada iman, tapi imannya itu setengah-setengah ya, naik, turun, banyak turunnya sih. Dan ini kalau kemudian dia dibiarkan saja, maka mereka ini akan dekat dengan kafir. Nah, ini kalau kemudian orang munafik ini kita sering dengar hadis Rasulullah kan, ciri-cirinya adalah orang munafik ada 3, yang kalau berkata itu suka bohong, berjanji suka ingkar, diberikan amanah sering tidak bisa amanah atau sering mengkhianati. Jadi kalau seperti itu ya, iya, itulah orang munafik, dan itu bisa jadi kita nih kan. Karena kita kadang-kadang ngomong ada bohong-bohong dikit. Janji ya agak molor-molor dikit gitu kan. Jadi lah ini munafik nih, kalau nggak kita jaga-jaga banget, ya itu akan bisa jatuh kepada kekafiran atau ateisme. Jadi syirik itu atau munafik ini adalah menduakan Allah, karena ya walaupun kita percaya sama Allah, tapi kadang-kadang kita masih percaya pada kekuatan-kekuatan di luar itu. Jadi kadang-kadang instan. Jadi hidup itu pengen instan aja, pengen cepat jadi pejabat, ya nggak, pengen cepet kaya gitu kan, maka harus dukun bertindak nih. Cinta ditolak dukun bertindak. Nah ini kadang-kadang itu ya sangat populer di Indonesia ini kan, tapi ya itu sebenarnya nyerempet kepada, pasti itu musyrik ya, karena ada kekuatan yang kita percaya selain Allah, dan itu kemudian akan jatuh kepada kekafiran. Jadi maka kita akan tentu kalau hukumannya pasti itu ya, Allah tidak akan mencintai orang-orang munafik, tidak mencintai orang-orang musyrik, apalagi orang-orang kafir. Jelas itu nanti di akhirat akan menyesal gitu. Tentang kekafiran dan kemusyrikan, ada nggak sih berkaitan sama syirik itu, Ustaz? Oh ya, jadi ada perbedaan mendasar antara syirik sama kafir ya, Mbak ya. Jadi kalau kafir itu hatinya nol keimanan, gitu. Jadi dia nggak percaya pada Tuhan, yang ateis tadi itu ya. Jadi bener-bener Tuhan nggak ada lah. Kalaupun ada ya sudahlah, biarlah Tuhan di sana, pas saya di sini aja gitu kan. Jadi nggak peduli gitu. Itu yang saya katakan sekarang sedang tumbuh di banyak tempat. Kemudian untuk yang syirik, sebenarnya dia itu ada syirik, betul. Syirik itu ada keimanan sebenarnya. Syirik itu kan sebenarnya menduakan Allah. Berarti dia percaya sama Allah dong ya. Oke, jadi percaya
percaya Allah itu ada, tapi diduakan, didobel gitu. Karena ngakses dengan Allah itu kok lama gitu kan. Pakai cara lain. Allah kan nggak jawab permintaan saya, tapi ini ada nih makhluk yang lain yang bisa. Maka kadang-kadang dengan demikian, ya memang ada makhluk-makhluknya Allah yang nggak terlihat itu kemudian membantu. Ya karena dalam rangka untuk menyesatkan kan, dan itu banyak sekali orang-orang yang bermain ilmu hitam, kemudian menggunakan makhluk-makhluk Allah yang nggak terlihat itu. Maka ini bahaya gitu. Hari ini mungkin bisa jadi kita seneng ya, tapi kemudian kalau itu lama-kelamaan pasti akan kelihatan tuh, kelihatan. Zaman Nabi saja kita tahu ada sihir ya kan. Zaman Nabi Musa kita sangat kenal dengan tentaranya Fir'aun yang ahli di bidang sihir, maka Allah juga memberikan ilmu sihir juga, sihir Islami. Sihir Allah lah ya, bukan sihir-sihir yang hitam itu. Kemudian dan Nabi Muhammad juga dalam kabarnya di hadis-hadis tertentu dikatakan beliau juga pernah sakit yang seperti kena sihir. Tapi oleh karena itu Allah kemudian memberikan, karena Allah Maha Kuasa ya kan. Allah kok dilawan ya. Maka ada turun surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq dalam rangka untuk menghabisi itu ilmu-ilmu hitam itu. Maka sebagai orang Islam itu asik sebenarnya. Kita ini punya Al-Quran 30 juz, itu merupakan wirid-wirid, merupakan kalau bahasa orang kadang hizib-hizib gitu ya, bagian dari doa-doa kita yang itu muatan kesehatan, muatan spiritual, bahkan mungkin magicnya itu ada gitu kan. Jadi nggak perlulah kita mencari orang-orang ketiga, itu cukup kepada Al-Quran, kembali pada ulama yang ahli di bidangnya. Insya Allah hidup kita tenang lah. Jadi kalau pengen kaya, baca Al-Waqiah gitu kan. Tapi rata-rata minta instan Ustaz. Nah, itu kenapa mesti selalu sering dikabulkan ya Ustaz ya? Karena yang ada pihak ketiga yang membantu langsung, yang dia tuh jadi khotam gitu ya, sebagai pembantu yang kemudian bisa langsung minta apa dia hadirkan, karena dia nanti minta balas jasa kan. Jadi kita dituruti, awas kamu harus nurut sama saya. Jadi ada balas jasa. Kalau Allah kan tidak gitu. Sebenarnya kalau kita punya keimanan yang kokoh ya Mbak ya, Allah juga instan kok. Dan itu banyak kasus-kasusnya, banyak cerita-cerita orang-orang yang kalau takwanya kuat, imannya kokoh, terus dia yakin banget dengan kekuatan Allah, itu tiba-tiba kok langsung bisa. Dan itu banyak sekali kisah-kisah. Mungkin kita bisa buka para ulama-ulama yang dahulu kala itu ya. Jadi kalau pengen minta hujan, hujan datang gitu kan. Kemudian banjir tiba-tiba langsung hilang. Kemudian hujan, badai. Kalau kita lihat film Wali Songo itu loh Mbak. Banyak sekali ya keajaiban. Iya, itu kan banyak sebenarnya kan. Tiba-tiba. Jadi banyak tiba-tiba. Ya karena mereka imannya sangat kuat. Dan itu banyak banget wali-wali kita yang punya keahlian seperti itu. Misalnya kalau di Jawa Timur atau di dekat-dekat Malang ini ada Mbah Hamid Pasuruan ya, yang banyak sekali punya karomah-karomahnya. Tapi nggak mesti kita harus jadi alim begitu ya, karena kita susah banget jadi orang alim kan. Tapi yang pasti dengan hari-hari ini kan, mumpung Ramadan ini kan, kita pupuk iman kita, kita yakini, kita bermunajat di sepertiga malam, di waktu sahur. Itu kan waktu-waktu yang mustajabah. Dan saya kira semua orang punya pengalaman spiritualnya saat tertentu berdoa sama Allah, di situ tiba-tiba diwujudkan. Nah, memang tidak langsung hari ini, menit ini didatangkan, tapi nggak lama kemudian itu hadir. Asal punya keimanan yang kokoh, iman yang sempurna, yang murni tauhidnya. Iya, kalau gitu kebablasan ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya, bagaimana sih Ustaz untuk memupuk tauhid di diri kita sendiri ini? Ya, jadi banyak cara sebenarnya. Dan tadi sebagai orang Indonesia ini kita sangat-sangat bersyukur keimanan kita itu terjaga oleh banyak orang di Indonesia ini. Yang paling mudah yang pasti kita dekat dengan ulama, itu paling mudah. Karena kalau kita belajar sendiri kadang-kadang itu nggak paham ya kan, kadang-kadang pemahamannya salah gitu. Di kanan kita banyak guru-guru ya, banyak guru ngaji, para ustadz, para kiai, para ustadzah, para bunyai yang itu menjaga keimanan kita. Jadi kalau kita bingung, datang aja ke kiai, itu paling simpel ya. Terus kemudian berikutnya ya kita pegang Al-Quran ya kan. Al-Quran ini mukjizat ya kan. Kita percaya ini bukan hanya teks ya. Hanya sebagian orang kan, mohon maaf, beberapa kali terjadi ini kan, Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak-injak. Itu kan fisiknya sesungguhnya kan. Tapi kan substansi Al-Quran nggak akan mungkin bisa tersentuh, terbakar atau diinjak orang. Itu firman Allah yang itu kalau kita pahami benar, itu Masya Allah, itu penuh dengan arahan-arahan Allah untuk hidup
di muka bumi dengan baik, maka iman kita akan sempurna di kehidupan kita. Mudah-mudahan baik, begitu. Ustaz, begitu ya. Ini kan beberapa sahabat Maliki di rumah, kan juga beberapa adalah mahasiswa. Ada mungkin nasihat yang bisa disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah? Oke, baik, sahabat Maliki yang berbahagia, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muttaqin dengan Ramadan ini. Kita harapkan menjaga diri baik-baik dari diri kita sendiri, kemudian menumbuhkan, meningkatkan keimanan kita, karena iman ini adalah mutiara. Kalau kita nggak jaga, iman itu akan tergerus dan hilang. Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan, kita kuatkan ibadah kita kuatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi, meridhoi hingga kemudian kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Amin. Baik Ustadz, ada mungkin saya ingin mendengarkan salah satu lagu Ustadz untuk Ramadan kali ini. Iya. Silakan Ustadz. Sepotong aja ya. Sepotong boleh. Ramadan di hati, Ramadan usah pergi. Masya Allah, satu ini aja Ustaz ya. Baik, terima kasih sekali Mas sudah datang di sini. Kita ketemu kembali dengan episode yang lainnya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin ya Jazailin. Kita akan bertemu juga habis ini hari raya ya. Mungkin akan datang. Baik, terima kasih Sobat Maliki sudah menemani kami untuk di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk di channel YouTube